Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Diskrit kelas B. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kombinatorial. Perkenalkan, nama saya Agnesia Laurena Deran dengan NIM 2401030001. Perkenalkan, nama saya Harun Seprian Seskanu dengan NIM 2401030038. Perkenalkan, nama saya Mulya Jani Yusuf dengan NIM 2401030079. Perkenalkan, nama saya Antonius Patrick Putra Caum dengan NIM 2401030004. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan contoh. Yang pertama, berapa banyak solusi bilangan bulat tak negatif dari X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 11 jika X1 lebih besar 1, X2 lebih kecil sama dengan 4, dan X3 sama dengan 1. Soal ini serupa dengan contoh 6.70 di atas. Isikan satu bola ke dalam kotak X3 karena nilai X3 sama dengan 1, sehingga X1 tambah X2 sama dengan 10. Karena nilai X1 minimum 2, masukkan 2 bola ke dalam X1 sehingga sisa bola yang belum dibagikan sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Perhatikan bahwa nilai X2 maksimum 4. Kita juga dapat menganalisis kasus nilai-nilai X2, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, seperti penyelesaian contoh 6.54. Namun, ada cara lain yang lebih ringkas sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan jawaban dari soal 6.70. Yang pertama, jika nilai X2 lebih besar sama dengan 0, maka X2 minimum 0, maka ada 8 nilai lagi yang harus didistribusikan ke X1 dan X2, yang dalam hal ini N sama dengan 2 dan R sama dengan 8, sehingga C 2 tambah 8 kurang 1, 8 sama dengan C 9,8 sama dengan 9. Yang kedua, jika nilai X2 lebih besar sama dengan 5, X2 minimum 5, maka ada 8 kurang 5 sama dengan 3 nilai lagi yang harus didistribusikan ke X1 dan X2, yang dalam hal ini N sama dengan 2 dan R sama dengan 3, sehingga C 2 tambah 3 kurang 1,3 sama dengan C 4,3 sama dengan 4. Jadi, banyaknya solusi bilangan bulat tak negatif adalah 9 kurang 4 sama dengan 5 buah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 6.72 di mana tersedia 6 huruf A, B, C, D, E, dan F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf jika A. tidak ada huruf yang diulang, B. boleh ada huruf yang berulang, C. tidak boleh ada huruf yang diulang tetapi huruf E harus ada, D. boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Oke, penyelesaiannya, yang A, tidak ada huruf yang diulang. Di situ dapat ditulis 6 kali 5 kali 4, dan dimana posisi pertama itu ada 6 pilihan, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Yang posisi kedua tersisa 5 pilihan karena satu huruf sudah dipakai dan tidak boleh diulang lagi, maka tersisa 5 pilihan. Oke, berikut posisi ketiga sisa 4 pilihan karena 2 huruf sudah dipakai, maka dapat ditulis 5 dikali 4, 6 dikali 5 dikali 4, hasilnya 120. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka permutasi 3 dari 6, hasilnya 120. Nomor yang bagian B, boleh ada huruf yang berulang. Oke, di bagian B ini dapat ditulis 6 dikali 6 dikali 6 dengan hasilnya 216, karena posisi 1 ada 6 pilihan, posisi 2 ada 6 pilihan, karena huruf yang sudah dipilih di posisi 1 boleh dipakai lagi. Posisi 3 masih 6 pilihan karena
huruf yang sudah dipilih di posisi 1 dan 2 boleh dipilih lagi. Oke, maka dapat ditulis 6 dikali 6 dikali 6 atau 6 pangkat 3 hasilnya 216. Oke, berikut ke C. Tidak boleh ada huruf yang berulang, tetapi huruf E harus ada. Pada yang C ini dapat ditulis 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 60. Karena angka 3 menunjukkan jumlah kemungkinan posisi untuk huruf E, yaitu di posisi 1, 2, dan 3. Sementara angka 5 kali 4 adalah permutasi 2 huruf lagi dari 5 huruf tersisa yang tidak boleh diulang. Jadi 5 kali 3 kali 5 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Yang D, boleh ada huruf yang berulang dengan catatan huruf E harus ada. Oke. Dalam hal ini dapat ditulis 6 kuadrat 6 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3 yang hasilnya di mana 6 pangkat 3 hasilnya 216 dikurangi 5 pangkat 3 sama dengan 126, yaitu 216 kurang 125 sama dengan 91, yang dimana itu adalah total kemungkinan dikurangi kemungkinan tanpa E, maka hasilnya 91. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 6.73. Ini pertanyaannya, bagian A, berapa banyak bilangan genap 2 angka? Bagian B, berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Penyelesaiannya, yang bagian A, bilangan genap 2 angka. Di sini kita lihat bahwa kita punya angka 1 sampai 9, artinya kita punya 9 cara dengan satuannya itu ada 0, 2, 4, 6, dan 8 karena ini merupakan angka-angka genap. Dan di sini kita hitung sebanyak 5 cara sehingga banyaknya cara yang bisa kita dapatkan adalah 9 dikali 5 sama dengan 45 cara. Bagian B, bilangan ganjil 2 angka, tiap angka berbeda. Di sini kita punya 5 angka ganjil yang kita sebut sebagai satuan, itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu ada 5 cara, dan yang berikut ada puluhan, itu ada angka 1 sampai 9, tapi di sini itu tidak sama dengan satuan. Artinya kita punya 8 cara, sehingga untuk total cara itu 5 dikali 8 sama dengan 40 cara. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.